Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan hingga pada hari ini. Apa kabar kita? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita beroleh kehidupan, beroleh kesehatan, semua oleh karena anugerahnya. Saudaraku, mari menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat 109, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Bait yang kedua, Kidung Jemaat 109. Elang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sukacita hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semuanya untuk memahami akan firman Tuhan. Dan kami tetap setia berjalan di jalannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Yesaya 9, ayat yang ke-5. Mari bersama-sama kita membacakannya. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Sedemikian firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sedemikian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya menuliskan kepada kita tentang nubuatan. Bagaimana tentang lahirnya seorang Raja Damai di dalam kehidupan kita. Nubuatan itu dia sampaikan ke tengah-tengah umat Israel yang pada masa itu sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Yesaya menyampaikannya supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan mau menerimanya, ya, menerima Raja Damai yang lahir itu untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 9 ayat yang ke-5 ini, nubuatan tentang lahirnya seorang Raja Damai itu, dan dia mengatakan bahwa ada 4 sebutan yang dia sampaikan tentang Raja Damai. Itu salah satu namanya sebenarnya, ya, yang saya angkatkan menjadi topik renungan kita pada hari ini.
Ya, seorang yang akan menjadi penyelamat, yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, dia beri nama sebagai disampaikan Nabi Yesaya, ya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tentang penasehat ajaib ini, sebenarnya kita bisa merasakan bagaimana Allah kita sebagai penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita. Artinya dia menuntun kita untuk bisa tetap berjalan di jalannya. Dia memberikan bagi kita, mengajarkan kepada kita, menopang kita, mendorong kita agar tetap berjalan di jalannya. Melalui apa? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Allah memberikan nasihat, memberikan dorongan, motivasi, jalan, pengajaran tentang jalan yang harus kita jalani melalui ketika kita bersekutu dengannya. Saudaraku, ketika kita bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman-Nya, melalui doa kepadanya, Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan menasehati kita untuk berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan memberikan nasihat, jalan yang mana yang harus kita jalani. Ketika kita tetap setia membaca firman Tuhan, bersekutu dengannya, Tuhan menuntun kita memiliki hikmat untuk mengetahui jalan mana yang harus kita jalani. Karena itu, mari jangan lupa setiap hari menyembah Tuhan, belajar, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia disebut juga sebagai Allah yang perkasa. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel sebenarnya sudah merasakan bagaimana Allah itu sudah menolong mereka sebagai Allah yang perkasa ketika mereka menghadapi pergumulan, masalah, ya, dalam perjalanan mereka misalnya dari tanah Mesir ke Kanaan, ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, Allah yang perkasa itu menolong mereka dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Karena itu saudaraku, sebenarnya ini juga mengajarkan kita, ya, untuk tetap mengandalkan Allah yang perkasa itu dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita, setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia akan menolong, menopang kita untuk dapat menjalani setiap situasi, keadaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan yang ketiga, dia sebutkan sebagai Bapa yang kekal. Seorang Bapa yang sangat mengasihi anaknya. Bapa yang kekal berarti dia adalah Allah yang penuh kasih, kasih yang kekal dalam hidup kita. Kasih yang dia nyatakan selalu bukan karena kasih kita kepadanya, tidak. Dalam situasi yang bagaimanapun kehidupan manusia, dia tetap mengasihi kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah hidup dalam kasih Allah itu. Sehingga kita juga merasakan betapa kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Dia tetap menolong kita, memberkati kita, menyertai kehidupan kita. Dan dia disebutkan sebagai seorang Raja Damai yang memperdamaikan kita dengan Allah melalui karya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang kita rayakan sebagai masa perayaan Natal, ya, yang membawa sukacita, yang lahir dalam kesederhanaan. Karena itu kita harus memang juga merayakannya dalam kesederhanaan, bukan dalam pesta-pesta yang bisa membawa kita kepada hedonisme atau juga perselisihan. Tetapi bagaimana Tuhan mendorong kita kembali, mari rayakan hari Natal di tengah-tengah keluarga dengan penuh kedamaian. Berdamailah jikalau di keluarga ada masalah persoalan hidup. Berdamailah, ya. Natal yang kita rayakan membawa kita dalam kedamaian. Damai dalam hati kita di tengah keluarga bersama dengan orang lain. Meskipun di tengah kesederhanaan, kita merayakannya karena Allah kita juga lahir di kandang domba sebagai simbol kesederhanaan itu. Dia bukan lahir di tengah pesta pora yang besar, tidak. Tetapi dia lahir dalam kesederhanaan. Dan yang menyaksikannya adalah para gembala. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu di tahun ini, dalam masa pandemi, Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari merayakan Natal dalam kesederhanaan. Mari merayakan Natal dalam kedamaian. Meskipun banyak pergumulan yang kita hadapi, Tuhan menolong kita, menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup itu, sehingga kita beroleh kedamaian. Ya,
damai dalam hati kita oleh karena Allah yang sudah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui karya Kristus yang mati di salib menebus dosa manusia. Kita juga mari berdamai dalam hati kita, damai dengan pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita dapat kuat menghadapinya bersama-sama dengan Sang Raja Damai itu. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari merayakan Natal di tahun ini dalam penuh kesederhanaan, dalam penuh kedamaian. Kita percaya ya, sukacita kita semakin kuat di dalam Tuhan oleh karena Allah tetap mengasihi kita. Sang Raja Damai itu telah hadir dalam hidup kita. Karena itu mari berdamailah dengan sesama kita, dalam keluarga kita, bersama dengan orang lain, dengan pergumulan hidup kita, dengan sakit penyakit kita. Karena dengan demikian Allah menguatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Selamat memasuki masa Natal. Tuhan tetap menyertai kita. Mari kembali bernyanyi memuji Tuhan dari pujian kita yang kita naikkan dari Kidung Jemaat nomor 119, Hai Dunia Gembiralah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa sukacita kita oleh karena Tuhan yang memberikan sukacita setiap hari. Oleh karena itu mari bersama menaikkan pujian kita, Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bait yang kedua, Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, lan gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami kembali bagaimana Kristus yang lahir ke dunia ini, yang hadir ke dunia ini adalah Allah yang tetap menyertai hidup kami, membawa kedamaian, memperdamaikan kami manusia yang berdosa ini melalui karya kematian Yesus di salib. Dengan Engkau ya Allah, karena itu Tuhan, ajarlah kami agar kami juga boleh hidup damai dalam hati kami, dengan diri kami, dengan setiap pergumulan yang kami hadapi, kami juga boleh berdamai. Dengan sakit penyakit yang kami alami, kami juga boleh berdamai. Karena dengan demikian ya Tuhan, kami meletakkan hidup kami dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam otoritas Tuhan, Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang menopang, menguatkan, meneguhkan, memberikan damai sejahtera bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Dan di tengah-tengah masa perayaan Natal ini juga Tuhan mengajarkan kami agar kami juga boleh merayakannya dalam kesederhanaan, dalam kedamaian, di tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk boleh berdamai sejahtera, sehingga ya Allah, Natal ini membawa kami, mendorong kami untuk boleh menjadi seorang pembawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong, menopang kami. Meskipun pergumulan-pergumulan hidup kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami, kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa agar kiranya masa perayaan Natal pada hari ini, esok hari, dan beberapa hari ke depan yang terus dilaksanakan gereja-gereja Tuhan juga boleh berjalan dengan damai sejahtera. Kami boleh berdamai dengan situasi keadaan pandemi COVID-19 yang kami hadapi ya Tuhan. Kami akan menjaga diri kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami mendoakan yang kami kasihi
Nande Gideon, agar kiranya Tuhan juga memberikan bagi dia kekuatan, persiapan diri untuk boleh menjalani radiasi, dia boleh pulih dalam kuasa Tuhan. Demikian juga yang kami kasih Bapak Aga Purba, yang kami kasih Bapak Miska Ginting Tuhan, Bapak Firman Sinulinga yang sedang dirawat di rumah sakit. Elizabeth, Tuhan juga tolong dia pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Demamnya juga boleh diturunkan oleh karena Tuhan memberkati obat-obatan yang dia pergunakan. Sehat dalam kuasa Tuhan. Demikian juga Bapak Brilio dan ini Iting Brilio. Pulih sempurna Tuhan oleh karena kuasa Tuhan. Terpapar COVID-19, saudara-saudari kami baik isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, Tuhan tolonglah pulihkan, sembuhkan sehingga mereka juga tetap beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Demikian juga kami doakan Nade Angel Pelawi, Pertuai Meritus Malam Pagi Ginting, Biring Jocelyn, kakak kami Kak Mary Ginting, yang kami kasih Bapak Juicy Tarigan di rumah sakit. Hermina, kami percaya Tuhan juga menolong beliau, memulihkan pasca operasi yang dia jalani. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkatinya. Demikian juga orang tua yang kami kasih mami kami dan di Rimta, Tuhan tolong dia juga, kuatkan, teguhkan, pulihkan kesehatannya. Mungkin kami sendiri, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami percaya Engkau Allah kami, Sang Raja Damai itu, memberikan damai sejahtera bagi semua saudara-saudari kami ini, memulihkan kesehatannya sehingga boleh sembuh dalam kuasa Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Demikian juga saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, sehat-sehat dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, Allah Sang Raja Damai itu yang telah hadir dalam hidup kita, membawa kita untuk boleh berdamai dengan diri kita, dengan persoalan kita, pergumulan yang kita hadapi dengan sesama kita. Berdamai di tengah keluarga kita, sehingga kita boleh menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat. Tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.